Baik, pendengar Trijaya masih dari kawasan Jalan Ekma nomor 20 di 91.3 MNC Trijaya FM Bandung. Saya Fajar Mira Subrata juga masih terus menemani Anda dan hari ini saya ingin mengucapkan juga selamat bergabung. Siapa tahu Anda di antara Anda yang sudah baru saja bergabung mungkin entah di rumah atau juga mungkin di perjalanan ya. Hari ini program Room di edisi tanggal 9 Maret 2021 seperti janji saya tadi, saya akan menghadirkan tamu dari tim ACT atau Aksi Cepat Tanggap Bandung yang nanti kami akan ajak berbincang seputar hal ini terkait dengan kondisi saat ini ya seperti kita ketahui bersama. Memang saat ini masyarakat tengah menghadapi berbagai ujian dalam kehidupan, antara lain terjadinya pandemi, kemudian juga bencana alam dan juga bencana sosial. Dan kita tentunya tidak bisa menutup mata, ada banyak orang di sekitar kita yang butuh bantuan, dan salah satu lembaga yang bergerak di bidang sosial adalah ACT atau Aksi Cepat Tanggap yang tentunya konsisten memberikan bantuan untuk masyarakat yang membutuhkan ya. Dan apa saja kira-kira program-program ACT yang saat ini tengah dilakukan, kemudian bagaimana ACT menggalang dana bantuan dari masyarakat, kami akan berbincang dengan Head of Marketing ACT, ada Kang Faisal Fajar. Saya panggil Akang aja ya. Kang Faisal, apa kabar Kang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang? Sehat. Alhamdulillah. Sehat juga Kang. Alhamdulillah sehat selalu dan harus disehat-sehatkan ya. Kalau kondisi seperti sekarang ini ya. Oke, Kang Faisal ini adalah Head of Marketing ACT yang nanti juga akan memberikan informasi. Kemudian juga ini ada sahabat lama saya yang juga sudah hadir dan ternyata sekarang title-nya udah mentereng. Markom ACT. Ada Kang Agung Karsena. Agung, gimana kabarnya Gung? Alhamdulillah baik Kang Fajar. Senang banget nih hari ini kita bisa berjumpa kembali ya. Luar biasa. Suaranya masih ini ya? Masih apa? Masih yang gitu, masih kencang gitu ya. Oh kencang. Luar Harus biasa. kencang. Kalau nggak kencang kita nggak bisa mengajak sahabat dermawan semua untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan dong melalui program-program di Aksi Cepat Tanggap. Luar biasa. Agung dan juga Kang Faisal nanti akan ngobrol-ngobrol terkait dengan ACT dan aksi-aksi apa saja yang sudah dilakukan ya. Tapi untuk lebih mendekatkan diri ke masyarakat dengan adanya Aksi Cepat Tanggap ini, sebetulnya ini lembaga seperti apa dan juga bagaimana lembaga ini berkiprah dalam dunia sosial. Mungkin bisa diberikan pendekatan sejarahnya dulu mungkin. Oke, boleh Mangga, Kang Fajar ya. Jadi kalau kita bicara ACT atau Aksi Cepat Tanggap ini memang berdiri sejak 21 April 2005. Jadi artinya sudah 15 tahun lebih ya, kurang lebih. Di mana kami ini secara resmi diluncurkan sebagai awalnya yayasan. Yayasan yang bergerak di bidang sosial tentunya, sosial kemanusiaan. Dan sampai akhirnya berkembang jadi ACT yang saat ini. Jadi kita boleh katakan NGO lah ya, gitu yang lembaga pemerintahan yang bergerak di bidang kemanusiaan. Di sini awalnya kami memang berangkat dari membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Jadi kami ini adalah garda terdepan menjadi lembaga kemanusiaan yang selalu hadir paling pertama ketika suatu bencana itu melanda suatu daerah. Gitu. Dan kami membantu, kami punya tim darurat gitu, tim rescue yang memang membantu untuk mengevakuasi yang pertama. Jadi proses evakuasi itu kan kalau tahap emergency ya, dalam suatu bencana tahap emergency kami menerjunkan tim rescue untuk membantu evakuasi, entah itu banjir, longsor dan segala macamnya kalau itu bencana alam, sampai akhirnya kami memberikan bantuan logistik, tentunya pertama pasti pangan dan sandang gitu ya, yang memang pasti sangat dibutuhkan ketika mereka ini para penyintas bencana terdampak bencana tersebut. Oke. Kalau dari sisi jangkauan nih, Kang Faisal juga mungkin bisa menceritakan, ini jangkauannya tuh sudah menasional, apakah juga hanya lokal, atau bahkan sudah internasional untuk jangkauan pemberian bantuannya atau pemberi manfaatnya? Ya baik, terima kasih Kang Fajar. Seperti disampaikan sama Kang Agung tadi, ACT itu tidak hanya ada di Kota Bandung. Insyaallah kita berawal dari Tangerang, sekarang juga berpusat di Jakarta, dan cabangnya sudah banyak, salah satunya di Bandung. Jawa Barat itu kita sudah punya cabang kisaran sekitar 16 cabang. 16 cabang, artinya cabang ini hadir bagaimana memberikan kebermanfaatan yang lebih dekat, menyambungkan antara para donors dermawan ini hadir, kemudian menyampaikan, kita sebagai fasilitator menyampaikan apa yang diamanahkan dari donors ini kepada masyarakat lebih dekat. Karena sesungguhnya aktivitas ini kadang-kadang donors ini mungkin tidak punya waktu, segala macam gitu kan. Nah, kita
kita hadir di situ. Walaupun sebenarnya aktivitas ini ACT dimulai dari aktivitas emergensi, ya kan. Kesini memang kita ada program memang yang memang kita juga harus hidupkan bagaimana apatah lagi di kondisi pandemi ini masyarakat semakin terpuruk berdasarkan data BPS itu kan dari 25 juta yang miskin di Indonesia itu bertambah lagi sekian juta dengan kondisi kemarin di awal tahun terjadi bencana lagi, otomatis kan menambah tuh ya kan angka kemiskinan yang secara mungkin pendapatannya rusak, hancur dan segala macam itu menambah 1,7 juta orang, ya kurang lebih 27 juta orang se-Indonesia yang harus dibantu. Nah, dalam hal ini kami hadir dengan sebuah gerakan yang kita coba jalankan tidak hanya sesaat bantuan, tetapi kita bagaimana membangun bantuan ini dari hulu hingga mereka bisa menjadi mandiri. Walaupun saya baru bergabung di ACT dalam hitungan bulan gitu ya, tapi saya melewati fase-fase tadi seperti Kang Kang Faisal gitu. Saya ikut-ikutan memanggil Kang nih. Biar kita akrab. Biar akrab ya gitu. Kang Faisal mengatakan bahwa kita sudah memberangkatkan ribuan ton logistik baik pangan maupun non pangan saat kapal kemanusiaan, program kapal kemanusiaan kami saat kemarin membantu saudara-saudara kita yang terdampak gempa di Sulbar dan juga banjir di Kalsel. Itu bukti. Artinya kita campaign tuh nggak 1 minggu doang kok, sehingga itu cuma 1 minggu kita bisa ngumpulin ribuan ton. Gitu loh, logistik pangan maupun non pangan yang memang kita berangkatkan dalam program kapal kemanusiaan. Itu kan menjadi salah satu bukti bahwa pandemi bukan menjadi penghalang bagi sahabat dermawan untuk bisa berbagi. Gitu. Itu yang bencana. Yang program-program kita harian pun gitu ya Pak ya, itu pun juga terbukti. Jadi kita punya platform online sendiri ya, bandung.indonesiadermawan.id yang memang bisa diakses oleh publik. Bisa sudah menu dermawan ini. Jadi di situ kita menampilkan informasi-informasi tentang penerimaan manfaat kita gitu ya. Nah, tinggal pilih aja nih publik, tinggal pilih mau berdonasi untuk siapa dan dalam program apa, tinggal buka tuh gitu. Dan platform online lainnya yang memang kita bermitra bekerja sama. Dari situ pun itu menjadi salah satu bukti juga bahwa mereka yang berdonasi lewat platform online tersebut masih banyak dan tidak masalah dengan kondisi sekarang ini. Itu dia filosof yang kita ambil dari Balat tadi gerakannya. Balat teman kebaikan, ya kan? Balat itu juga kota, tapi kita juga bangun Balat itu menjadi sebuah kekuatan. Kami punya mimpi bagaimana kota Bandung terutama itu hampir 25%-nya adalah dermawan. Dari mana datangnya? Balat itu adalah Bandung Lautan Dermawan sebenarnya. Itu adalah singkatan. Yes. Ya. Kami ingin Balat yang Bandung dulu adalah Bandung Lautan Api. Seorang pahlawan Muhammad Toha yang mengorbankan dan menyelamatkan kota Bandung dengan menghanguskan supaya tidak diambil oleh penjajah. Dia relawan dan beliau adalah pahlawan. Semoga Allah menjaganya ya, merahmatinya. Dan api itu harus kita bangkitkan lagi dalam hati kita sebagai orang Sunda, ya kan? Kita bangkitkan api itu, kita ubah dalam sebuah bentuk kedermawanan. Ayo kita jadikan Bandung ini sebuah lautan, tapi adalah lautan kedermawanan. Kedermawanan yang hadir yang tadi disampaikan oleh Kang Agung. Ada platform kami yang bisa teman-teman saudara-saudaraku orang Sunda, warga Bandung segala macam bisa akses untuk donasi. Bahkan donasi di platform itu hanya Rp10.000 pun masih bisa. Ya kan? Gampang kok, semua payment sudah kita akses. Ya 10.000 setiap hari, bahkan kami galakkan namanya sedekah subuh. Kalaulah jalan itu dilakukan oleh para dermawan, bersedekah di subuh hari. Itu adalah waktu yang Allah ijab mustajabah, kan? Ijab untuk kita berdoa, kita bersedekah di saat kita bangun malam, membuka mata, kita bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk membuka mata. Kita bersyukur dengan membaca doa, ya masing-masing mungkin ada agamanya, yang masing-masing Islam juga membaca. Setelah itu bersedekahlah atau berdermalah. Kita dengan berbagai program yang kita gencarkan, kita sebut campaign gitu ya, campaign yang kita gencarkan, ternyata di setiap campaign tersebut hasil angka, kita sebut angka donasi itu ternyata tinggi. Bahkan kalau kita menyinggung tadi sahabat Umi usaha mikro Indonesia, ada terakhir yang namanya Nenek Iya yang kami bantu dari awal yang namanya kita kasih modal beliau untuk bisa menjual ikan pindang secara mandiri.
kemudian sampai akhirnya kita berikan sepeda motor untuk memudahkan beliau ini berkeliling berjualan yang awalnya berjalan kaki gitu kan, dan itu juga membuat beliau juga benar-benar mendapatkan penghasilan 100%. Wah, gimana sih caranya berdonasi gitu ya, khususnya karena sekarang kita lagi menggerakkan program gerakan sedekah pangan nasional ini. Bisa buka langsung platform kami ya di bandung.indonesiadermawan.id/sedekah pangan nasional. Itu sudah langsung masuk ke platform online kami dan tinggal klik sedekah sekarang dan ikutin di situ, nanti mulai dari 10.000 dan semua metode pembayaran kami sudah ada di situ, bahkan untuk dompet digital pun sudah bisa di sana. Nah, itu untuk yang platform online. Atau misalkan pengen berdonasi langsung rekening gitu ya, boleh. Kami untuk program sedekah pangan nasional ini silakan langsung bisa memberikan sedekah terbaik sahabat dermawan melalui rekening BNI Syariah kami di 101 0000 nolnya 4 kali 160. Sekali lagi di 101 0000 160. Itu untuk program sedekah pangan nasional. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di ACT_Jawa Barat atau juga di Facebook kami di Aksi Cepat Tanggap Jawa Barat. Kenapa? Karena di situ kami selalu update informasi-informasi terkait dengan pemberian bantuan. Jadi kalau misalnya terus kita pengen tahu bantuannya emang beneran dikasih ke mereka nih penerima manfaat, ya kami bisa pastikan itu terupdate di akun media sosial kami. Seperti itu. Laporannya juga secara pribadi mereka dapat? Ada, laporan tertulisnya ada, ke mitra-mitra kami juga ada. Oke, jadi semudah itu sebetulnya untuk melakukan kebaikan, tapi kembali lagi ke niat masing-masing. Ya. Mudah-mudahan tergerak dengan perbincangan kita. Mudah-mudahan tadi cerita nenek Iya, kemudian tadi yang sudah secara konsisten selama 4 tahun berdonasi, ini juga mudah-mudahan menginspirasi kita semua untuk berbuat lebih banyak terhadap masyarakat yang mungkin sedang membutuhkan. Sukanya adalah saya bisa bertemu dengan para penerima manfaat yang bagi saya itu benar-benar menggerakkan hati saya pribadi untuk bersyukur, dan ada kepuasan tersendiri ketika saya melihat langsung beliau ini begitu bahagia ketika menerima bantuan yang memang sangat dibutuhkan. Kepuasannya itu kepuasannya. Ya. Dukanya ya karena memang kita namanya ngebantu orang tuh nggak kenal waktu 24 jam gitu ya. Ya memang kita benar harus standby 24 jam. Itu aja sih. Oke. Kalau Isa gimana? Ya kalau suka ya memang hasratnya di dunia kemanusiaan memang ada ya. Jadi kita ya sudah terbiasa juga ya. Jadi suka aja gitu, enjoy. Kalau duka ya duka sih sebenarnya nggak ada juga sih, tapi ya masalah waktu memang benar kata, hanya masalah waktu saja. Itu kan masalah waktu. Kami kadang-kadang ini 1 pekan itu saya hanya istirahat 1 hari, kan itu pun kita gantian karena 1 minggu ACT itu masih buka gitu. Jadi bahkan sejak pandemi kemarin itu dijalankan, kita sudah menggongkan ACT itu emergency. Nggak ada WFH di ACT. Gitu. Bayangin orang pada WFH, kita nggak ada WFH. Ya, mudah-mudahan semuanya bisa tergerak untuk memberikan donasi terbaik untuk masyarakat sekitar yang membutuhkan. Ya, sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa di lain waktu. Baik, pendengar setia, itu tadi perbincangan kami bersama teman-teman ataupun tim dari ACT Aksi Cepat Tanggap yang sudah berbagi cerita terkait kiprah mereka. Mudah-mudahan sekali lagi perbincangan ini menginspirasi Anda untuk berdonasi ya. Caranya mudah, gerakan hati Anda. Yang penting ya, seberapapun jumlahnya, yang penting Anda ikhlas, dan ini bisa membantu ataupun bahkan berubah hidup seseorang khususnya di Kota Bandung ini.